Hai. 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 Berapa banyak teman yang kamu punya? Kawan, Mbak. 7 kayaknya. Teman banyak. Kalau teman dekat bisa dihitung lah. 7 mungkin. Banyak. Nggak lebih dari 20 orang. Kalau teman datang kalau lagi butuh. Jadi kalau untuk ngelihat berapa banyaknya, waktu lagi butuhnya baru dihitung. Nggak ada dong. Hal apa yang buat kamu ini dekat dan berteman dengan mereka? Karena mereka pintar, maksudnya kayak mau belajar gitu, nggak males-malesan, terus orang-orangnya tuh nyenengin, terus enak aja diajak bercanda gitu, nggak baperan. Biasanya sih karena satu frekuensi, ataupun paling karena satu hobi juga bisa. Gitu aja sih. Asik. Asik, baik. Yang penting nyambung aja sih. Sikapnya sih lebih. Kalau sikapnya aman-aman aja, nggak nyinggung-nyinggung mana-mana ya boleh. Gitu. Punya hobi yang sama dan punya apa ya, kegilaan yang sama lah. Menurut kamu, penting atau tidak memilih-milih dalam berteman? Penting lah. Penting. Penting. Penting kali. Penting. Oh penting. Karena jangan sampai dia satu saat itu yang bakalan buat kita jadi jatuh gitu kan. Jangan sampai ngetoksikin kita juga gitu. Jangan sampai karena kita nggak pilih-pilih akhirnya kita sendiri yang ribet, kita sendiri yang rugi gara-gara berteman sama dia. Bisa nanti masuk ke terjerumus ke dalam lingkungan yang toksik kan bahaya juga buat kita kan. Teman itu cerminan diri kita. Jadi bagaimana kita berteman itu akan membentuk karakter kita selanjutnya. Karena circle itu ngebentuk karakter kita. Jadi kita harus pandai-pandai milih teman. Kalau untuk milih-milih dalam berteman, teman aja nggak penting menurut Arista. Semua orang itu ya boleh-boleh aja berteman dengan Arista pribadi ya. Gimana pun sifatnya, gimana pun karakternya, sikapnya, fisiknya, Arista nggak mandang apapun. Kalau teman aja, sekedar teman aja ya siapapun bisa jadi teman Arista. Untuk memilih teman sebenarnya nggak terlalu apa kali ya. Mungkin kalau untuk yang lebih spesifik untuk berkembang itu ya pasti dipilih kemana arah kita kan kayak gitu. Tapi kalau untuk sekedar berteman aja sama siapa aja boleh berteman gitu. Social climber atau paket sosial? Bahasa kerennya pansos. Bagaimana tanggapan kamu dengan orang jenis ini dalam berteman? Nggak bagus lah pansos kan. Untuk apa gitu? Kalau aku sendiri ya, aku juga kurang suka sama orang yang pansos gitu. Karena kan biasanya anak-anak yang pansos ini dekatinnya yang memang ada namanya gitu. Jadi kayak kurang aja sih sebenarnya, kurang suka aja sama orang yang kayak gitu. Tapi butuh juga gitu. Ngeselin sih. Karena pasti dia berteman itu karena ada maunya. Dan pasti maunya itu untuk keuntungan diri dia sendiri. Kalian manfaatkan kon kalian untuk kalian jadi terkenal, bukannya jadi artis kalian. Ya kan? Percuma kalian berkawan sama selebgram, kalian dia masukin story kan, terus ada kalian, terus nggak ada yang nge-follow kalian, percuma, nggak. Sah saja sih kalau yang pansus itu, asal yang pansus itu nggak ngerugiin yang lain. Jadi sah aja sih, nggak apa-apa. Serah dia, kan dia punya hak untuk melakukan itu. Kalau dia mau melakukan ya silahkan, kalau nggak mau melakukan juga nggak masalah. Nggak apa-apa sih Kak, selama itu baik kalau menurut aku ya. Kalau pansus itu pun penting bagi dia karena dia butuh itu. Karena kan dia untuk menaikkan apa sih namanya? Menaikkan engagement gitulah bagi dirinya sendiri kan. Pernah punya teman toksik? Pernah waktu SMA. Pernah. Oh pernah, banyak. Sampai saat ini saya punya teman toksik. Menurut kamu teman toksik itu yang seperti apa? Suka ambil rokok gua. Terlalu mencampuri urusan temannya mungkin dalam segala hal, sampai ke hal terkecil yang seharusnya
orang lain nggak boleh tahu, pribadi dia sendiri yang tahu. Teman toksik tuh kayak dia tuh di kita tuh baik gitu kan, tapi malah nyeritain, terus pun ada yang kayak malah dia tuh nyeritainnya tuh malah parah gitu, ngelebih-ngelebihin gitu, yang buat malah kayak yang lain itu nengok kita tuh nggak enak gitu, dan kita nggak tahu. Orang yang mau mengurusi hidup kita lebih lah secara privasi diri kita yang harusnya nggak dia pikiri, diurusi, itu diurusinya gitu. Melakukan suatu hal dengan embel-embel peduli, padahal yang bagi dia peduli itu bisa jadi hal-hal yang bisa buat kita tuh kayak nggak enak atau mungkin bisa menyindir gitu-gitu sih. Nih, ada pernyataan kehilangan teman lebih menyakitkan daripada kehilangan pasangan. Ini berlaku nggak untuk kamu? Enggak. Enggak sih. Nggak berlaku sih. No. Kayak kehilangan dua-dua itu menyakitkan. Berlaku sih. Berlaku sih untuk kehilangan teman tuh daripada pasangan, ya. Karena bagi aku kehilangan teman ataupun kehilangan pasangan kalau memang itu pantas untuk hilang ya hilang. Ya karena gini ya, kalau teman ya udah teman gitu ya. Aku membedakan antara teman, sahabat, teman dekat sama pasangan. Jadi kalau cuma sekedar teman itu nggak terlalu. Tapi kalau pertanyaannya diubah mana sakit kehilangan sahabat apa pasangan, itu mungkin juga aku lagi diambang kebimbangan juga mana yang lebih sakit. Kalau misalnya kita kehilangan teman kan, kita tuh kayak nggak ada teman cerita jadinya kan. Kalau ke pasangan kita kayak nggak bisa nyalurkan itu gitu, paham kan? Nyalurkan apa itu? Nah kalau kawan, kalau kita biarin, dia ya bakalan tetap hidup. Ya dia mau ngejalanin hidupnya terserah dia gitu. Cuman kalau pasangan kita, kalau dia udah pergi aja lah kan gitu kan, dari kita jauh gitu. Pas jauh pasti pikiran, nanti dia pasti gini, dia pasti gini, kan ada aja pikirannya. Overthinking. Karena kayak apa ya, aku sekarang atau saat ini belum menganggap pasangan itu sangat penting atau sepenting apa gitu, masih dalam pertanyaan kayak sepenting apa sih gitu punya pasangan gitu, apa sih pasangan itu sendiri gitu buat kita gitu. Intinya kalau untuk saat ini ya bakal lebih sakit hati kehilangan pasangan, karena ya pasangan Arista jadi abang buat Arista, jadi sahabat buat Arista, jadi ayah juga, jadi temen, pokoknya udah klop, gak bakal mau kehilangan pasangan. Sendiri itu untuk aku kayak cerita gitu sama mereka itu pasti bakalan membatasi ya, karena jujur dari pengalaman pribadi kalau misalnya kayak kita terlalu percaya sama orang kan, orang itu belum tentu bisa dipercaya gitu. Nah sedangkan kok pasangan sendiri kalau menurut aku dari A sampai Z tentang aku juga dia tahu, dan aku percaya dia nggak akan mungkin menceritakan hal yang sama, maksudnya nggak akan menceritakan hal-hal yang aku alamin gitu. Menurut kamu bisa nggak cewek dan cowok berteman dekat tanpa melibatkan perasaan? Bisa dong. Bisa. 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 Enggak bisa sih. Enggak. Asalkan cewek dan cowok tersebut udah memiliki pilihan masing-masing. Ya bisa aja. Ibaratkan kita udah tahu sih buruk-buruknya satu sama lain gitu, jadi nggak akan kepikiran untuk punya perasaan. Nah itu kami berdua berkawan doang. Ya dia pacaran, aku pacaran, dia pacaran gitu lah. Nah kami itu dari SMA udah deket. Dia kalau dia ada apa-apa ya nyarinya ke aku juga, aku pun juga nyarinya kalau ada apa-apa nyarinya ke dia juga gitu. Gitu sih. Oh ya, aku berteman sama dia ini sebatas untuk aku berbagi ini, aku untuk berbagi A, B, C gitu. Kalau itu ya aman. Jadi bertemannya itu memang ada yang dijaga gitu dari dia gitu. Aku juga tipe yang kawanku cowok gitu kan. Nah aku berharap ya udah sebatas kawan aja gitu. Ternyata pasti ada aja yang pakai perasaan gitu. Satunya tuh pasti punya perasaan gitu terhadap yang satunya gitu. Dan apa ya? Karena udah kayak beberapa kali kejadian juga di aku gitu kan. Pasti ada, kalau nggak ceweknya pasti cowoknya yang baper. Niatnya temenan aja, lama-lama naik setingkat temen deket, naik lagi jadi sahabat doang, iya sahabat doang, tapi baper.
Baper itu pasti, nggak mungkin nggak. Apa arti teman untuk kamu? Teman selalu ada sih Kak. Segala curhatan aku juga sama dia gitu. Maksudnya dia tuh kayak keluarga, pasangan, baru teman. Jadi berarti sih. Yang mewarnai hidup kita, yang datang ke kehidupan kita dengan segala kekurangan kelebihan dia aja sih sebenarnya, yang akan berefek pada kita yang bisa mengambil pelajaran hidup dari kedatangan dia atau enggak, gitu aja sih. Teman itu juga yang bakal support kita saat kita memang butuh, atau kita juga support mereka saat mereka butuh. Support system pokoknya selalu ada ketika kita butuh dia. Teman dekat buat Arisa itu sebagai penyemangat, mood booster juga sebenarnya. Jadi kalau Arisa udah berteman dekat sama orang, Arisa tuh bakal ngejadiin dia mood boosternya Arisa. Jadi kalau misalnya dia marah sama Arisa bakal mood banget gitu. Bisa memberi masukan demi bisa membuat kita jauh lebih baik lagi dari sebelumnya, bisa menegur kita dan bisa membuat kita lebih maju. Teman itu yang memang betul-betul mewarnai kita gitu. Di saat kita butuh dia, kita nggak butuh minta dia untuk datang, tetapi dia itu peka gitu ketika kita lah sedang butuh dia gitu. Gitu aja. Makasih Kira. Oke.